Cerita dimulai ketika Ryan Gosling yang berperan sebagai Luke menyaksikan buah hatinya, yaitu Jason, sedang dibaptis di dalam sebuah gereja. Luke yang mengingat dirinya adalah seorang ayah yang selama ini tidak peduli dengan anaknya, itu pun sedih karena melihat kekasihnya, yaitu Romina, memiliki keluarga baru bersama dengan Coffee. Luke sadar bahwa dia bukan ayah yang baik, maka dari itu Luke pun bertekad untuk berubah demi sang anak. Lalu beberapa hari kemudian, Luke bertemu dengan Robin. Robin menawari pekerjaan di bengkelnya. Robin juga menyediakan tempat tinggal untuk Luke. Namun setelah beberapa bulan, Luke merasa bahwa gajinya tidak cukup untuk memberikan tabungan kepada anaknya, yaitu Jason. Maka dari itu, Luke meminta pekerjaan kepada Robin yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari ini. Namun Robin menyarankan kepada Luke untuk merampok bank saja, di mana Robin menjelaskan bahwa dia pernah merampok bank sebanyak 4 kali. Robin yang melihat kemampuan dan keahlian dari Luke sangat yakin Luke bisa melakukan hal tersebut. Setelah memikirkannya matang-matang, akhirnya Luke setuju untuk merampok sebuah bank. Robin lalu memberitahu bagaimana rencananya dalam merampok sebuah bank. Keesokan harinya mereka pun menjalankan aksinya. Luke lalu pergi ke National Bank dengan menggunakan sepeda motornya. Setibanya di sana, Luke lalu masuk dan mengarahkan senjata kepada para pegawai bank. Mereka semua pun seketika terdiam dan menuruti perintah Luke. Luke lalu memerintahkan sebagian pegawai bank itu untuk mengumpulkan uang dan memasukkannya ke dalam tas milik Luke. Setelah mendapatkan uang, Luke lalu keluar dari bank tersebut dan pergi menggunakan motor miliknya. Luke memacu motornya dengan kecepatan tinggi agar tidak ada polisi yang mengikutinya. Lalu Luke masuk ke dalam mobil box yang telah dipersiapkan oleh Robin. Setelah Luke aman di dalam mobil tersebut, Robin lalu mengemudikan mobil box tersebut kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Robin lalu menghitung jumlah uang yang telah mereka dapatkan dari merampok bank. Robin membagi uang tersebut bersama dengan Luke. Keesokan harinya, Luke mengajak Romina dan Jason pergi ke sebuah taman. Terlihat Luke sangat menyayangi Jason dan untuk itulah dia merampok sebuah bank agar bisa memberikan tabungan kepada putranya jika nanti telah dewasa. Kemudian mereka mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama. Beberapa hari kemudian, Luke datang ke rumah Coffee dan memberikan sebuah tempat tidur bayi untuk Jason. Tapi saat Romina dan Coffee pulang dan melihat Luke ada di dalam rumah mereka, Coffee menjadi sangat marah. Coffee pun mencoba menyuruh Luke agar keluar dari rumahnya. Namun Luke malah memukul Coffee hingga membuat kepalanya terluka. Romina yang melihat hal itu menjadi sangat histeris karena melihat luka di kepala Coffee. Romina lalu menyuruh Luke agar segera keluar dari rumahnya tersebut. Atas kejadian itu, Luke akhirnya harus masuk ke dalam penjara. Namun untungnya saja, Robin memberikan jaminan dan membayar denda agar Luke bisa keluar dari penjara tersebut. Di rumahnya, Luke meminta kepada Robin agar menjalankan operasi perampokan bank sebanyak 2 kali dalam 1 hari, agar Luke bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Namun Robin mengatakan itu adalah tindakan yang sangat ceroboh dan juga sangat berbahaya. Kalau begitu caranya, Robin tidak mau merampok bank lagi. Robin lalu memberikan mobil box miliknya kepada Luke. Jika Luke ingin menjalankan aksinya, maka ia akan menjalankan seorang diri. Pagi harinya saat Luke mau menjalankan aksinya, ia melihat motor miliknya telah dirusak oleh Robin. Luke lalu mendatangi Robin dan menodongkan senjata ke dalam mulut Robin. Luke lalu meminta uang milik Robin agar mengganti motor yang telah ia rusak. Dan Luke akhirnya menjalankan aksinya seorang diri. Luke lalu mendatangi sebuah bank dan merampok bank tersebut. Saat Luke berhasil merampok bank itu, Luke harus dikejar-kejar oleh polisi yang mengikutinya. Saat pengejaran itulah Luke akhirnya terjatuh. Luke kemudian lari dan masuk ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut, Luke yang terpojok akhirnya menelpon Romina dan memberikan pesan terakhir kepadanya. Kemudian seorang polisi masuk dan menembak Luke hingga terjatuh dari jendela. Luke pun terjatuh dan akhirnya tewas. Polisi itu bernama Avery. Avery pun dirawat di rumah sakit setelah mendapatkan luka tembak dari Luke. Setelah Avery keluar dari rumah sakit, dia pun menjadi seorang pahlawan atas tindakannya yang menggagalkan seorang perampok bank yang hendak melarikan diri. Beberapa hari kemudian, Avery bersama polisi lainnya menggeledah rumah Romina. Mereka ingin mencari barang bukti yang mungkin saja Luke berikan kepada Romina. Avery
dan salah satu anggota polisi lainnya pun menggeledah kamar dari si bayi dan akhirnya mereka menemukan uang tersebut. Setelah itu mereka pun pergi, membawa uang tersebut lalu membaginya bersama. Avery yang menjalani tugasnya kembali sebagai seorang polisi terus saja dihantui oleh peristiwa saat itu. Avery juga merasa tindakannya bersama dengan teman-temannya, yaitu mengambil uang di rumah Romina, adalah hal yang salah. Oleh karena itu, Avery meminta agar tugasnya dipindahkan menjadi polisi yang hanya mengurus administrasi kantor saja. Karena merasa sangat bersalah, maka Avery pun mencoba mengembalikan uang tersebut kepada Romina. Avery pun menemui Romina saat ia pulang kerja, namun Romina menolak uang tersebut. Karena Romina tidak mau menerima uang tersebut, maka Avery memasukkan uang itu ke dalam barang bukti tas yang dipakai Luke untuk merampok bank saat itu. 15 tahun berlalu, kini anak Luke dan Avery telah remaja, dan ternyata mereka berdua adalah teman di salah satu sekolah. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Bahkan mereka terbiasa bolos dari sekolah untuk pergi bersama menikmati narkoba. Pada malam harinya, saat AJ, putra dari Avery, dan Jason, putra dari Luke, pulang dari membeli sebuah narkoba, tiba-tiba saja polisi lewat dan menggeledah mereka berdua. Karena kedapatan membawa narkoba, maka mereka pun ditangkap dan dibawa menuju kantor polisi. Ayah AJ atau Avery datang ke kantor polisi setelah mendapatkan kabar bahwa putranya kedapatan membawa narkoba. Avery yang saat ini telah pensiun dari kepolisian dan menjadi calon menteri kehakiman menyuruh agar anaknya dibebaskan secepatnya. Avery pun baru mengetahui jika putranya berteman dengan Jason, putra dari Luke, seorang perampok yang ia bunuh pada awal film. Lalu Avery masuk ke ruangan AJ. Avery menyuruh putranya itu agar menjauhi dan tidak lagi berteman dengan Jason. Sedangkan Jason mendapatkan jaminan dari ayah dan ibunya agar bisa keluar dari penjara tersebut. Di malam saat mereka sedang makan malam, Luke menanyakan nama ayahnya kepada ibunya. Namun Romina yang mendengar itu tidak mau menjawab pertanyaan dari Jason. Maka Jason pun mencarinya sendiri. Jason mengetik namanya di internet, lalu dia mendapatkan sebuah artikel yang seorang pria memiliki nama belakang sama dengannya. Dia adalah Luke, seorang akrobat motor yang tewas ditembak oleh polisi karena mencoba merampok sebuah bank. Jason yang membaca artikel itu bahwa ayahnya pernah bekerja di salah satu bengkel, maka Jason pun mendatangi bengkel tersebut. Setibanya di sana, Jason bertemu dengan Robin, teman ayahnya. Robin lalu memberikan koran 15 tahun yang lalu dan memperlihatkan foto ayahnya dan juga foto polisi yang telah membunuh ayahnya. Robin pun memberitahu Jason bahwa ayahnya adalah seorang akrobat motor yang paling hebat yang pernah Robin lihat. Setelah mengetahui hal tersebut, Jason kembali ke rumahnya. Pada malam harinya, Jason pergi ke sebuah apotek. Jason pun masuk dan mencuri obat yang akan dia bawa ke rumah AJ. Setibanya di sana, Jason memberikan obat tersebut kepada AJ yang sedang mengadakan pesta karena ayahnya sedang keluar kota. AJ pun membagikan obat tersebut kepada teman-temannya yang datang, dan tentu saja AJ juga memberikan beberapa obat tersebut kepada Jason. Mereka semua pun menikmati malam itu dengan pesta mabuk-mabukan dan juga obat-obatan. Jason pun tidak sengaja melihat foto ayah AJ yang berada di tangga. Hingga akhirnya Jason sadar bahwa polisi yang membunuh ayahnya adalah ayah AJ, yaitu Avery. Karena hal itulah yang membuat mereka berdua akhirnya berkelahi di luar rumah. Jason pun harus terluka parah karena dipukul berkali-kali oleh AJ. Karena tidak sadarkan diri, maka Jason pun dibawa ke rumah sakit. Setelah Jason membaik, Jason lalu mendatangi AJ dengan membawa senjata api. Avery yang baru saja pulang melihat rumahnya begitu sunyi, tidak seperti biasanya. Saat Avery hendak naik ke lantai atas, Jason keluar dari kamar AJ dan menodongkan senjata kepada Avery yang sedang berada di tangga. Lalu Jason mengancam Avery dan menyuruhnya untuk pergi ke hutan bersamanya. Setibanya di hutan, Avery meminta maaf kepada Jason karena telah membunuh ayahnya waktu itu. Mendengar hal tersebut, Jason justru mengurungkan niatnya untuk menembak Avery dan langsung pergi meninggalkan Avery di hutan menggunakan mobil milik Avery. Setelah 3 minggu berlalu, Avery akhirnya terpilih menjadi Menteri Kehakiman di kota New York. Dalam sebuah pesta kemenangan, Avery hadir bersama dengan putra sulungnya yaitu AJ.
Sementara itu, Romina mendapatkan surat dari Jason yang telah kabur dari rumah. Jason memberikan foto kenangan masa kecilnya bersama dengan ayahnya Luke saat dia masih kecil. Sedangkan Jason menjual mobil milik Avery dan membeli sebuah motor dari seorang laki-laki tua. Jason ingin merasakan sekaligus mengenang ayahnya yang menjadi pemotor hebat semasa hidupnya. Dan film pun diakhiri dengan Jason yang menjalani hidup barunya dengan menjadi seorang pengendara motor. Dan film pun berakhir.